Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad San Alfarisi dengan NIM 1057 311 15023 Prodi Akuntansi kelas PA 23A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian intern. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita bayangkan sebuah perusahaan yang laporan keuangannya terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata masih ada kelemahan dalam sistem pengendaliannya. Nah, disinilah peran manajemen letter menjadi penting, karena auditor tidak hanya menemukan masalah, tapi juga memberikan rekomendasi perbaikan agar perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari risiko kesalahan maupun kecurangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari materi manajemen letter. Di era bisnis saat ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mampu mengelola operasional dan keuntungannya secara transparan serta dapat dipercaya oleh berbagai pihak, seperti investor, kreditur, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai prosedur dan tujuan yang telah dicapai atau ditetapkan. Oleh karena itu, keberadaan manajemen letter menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap audit, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang membantu perusahaan dalam memperbaiki sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan di masa mendatang. Nah, baik teman-teman, setelah kita memahami latar belakang dari manajemen letter, pada bagian pembahasan ini, saya akan menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi fokus dalam materi ini. Pembahasan pertama adalah mengenai pengertian manajemen letter dalam konteks pengendalian intern. Pada bagian ini, kita akan memahami apa sebenarnya manajemen letter, mengapa sih surat ini dibuat oleh auditor, serta bagaimana perannya dalam membantu perusahaan memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan selama proses audit berlangsung. Selanjutnya, pembahasan kedua yang mengenai cara menyusun manajemen letter yang baik dan efektif. Hal ini penting karena sebuah manajemen letter tidak hanya berisi temuan audit, tetapi juga harus mampu memberikan rekomendasi yang jelas, relevan, dan dapat diterapkan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, penyusunannya perlu memperhatikan beberapa aspek agar tujuan komunikasi antara auditor dan manajemen dapat tercapai dengan baik. Dan kemudian pada pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan manfaat manajemen letter bagi perusahaan. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir, kita akan membahas tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam proses penyusunan manajemen letter. Melalui 4 pembahasan utama tersebut, diharapkan kita dapat memahami tidak hanya teori mengenai manajemen letter, tetapi juga pentingnya penerapan dan perannya dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai manajemen letter dalam konteks pengendalian intern. Secara umum, manajemen letter atau surat manajemen merupakan surat resmi yang dibuat oleh auditor dan ditujukan kepada manajemen perusahaan setelah proses audit selesai dilakukan. Surat ini berisi berbagai temuan yang diperoleh auditor selama pemeriksaan, terutama yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern, masalah operasional, maupun hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko bagi perusahaan di masa mendatang. Perlu dipahami bahwa tujuan audit bukan hanya memberikan opini terhadap laporan keuangan.
Auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang ditemukan selama proses audit. Oleh karena itu, jika auditor menemukan adanya kekurangan dalam sistem pengenalan intern, maka informasi tersebut akan disampaikan kepada manajemen melalui manajemen letter. Manajemen letter menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana komunikasi antara auditor dan manajemen perusahaan. Melalui surat ini, auditor dapat menjelaskan berbagai temuan yang mungkin tidak secara langsung mengaruhi opini audit, tetapi perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Nah, fungsi pertama dari manajemen letter adalah membantu manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam perusahaan. Terkadang, suatu kelemahan tidak disadari oleh manajemen karena sudah menjadi kebiasaan dalam operasional sehari-hari. Dengan adanya temuan dari auditor, manajemen dapat melihat area mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dan yang kedua adalah menyediakan dokumentasi tertulis. Mengenai hasil temuan dan rekomendasi audit, dokumentasi ini penting karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dasar pengambilan keputusan, serta acuan dalam melakukan perbaikan sistem pengendalian intern di masa mendatang. Selanjutnya, manajemen letter juga berisi klasifikasi kelemahan pada struktur otoritas dan pengendalian intern. Auditor akan mengidentifikasi apakah terdapat kelemahan dalam pemisahan tugas, prosedur otoritas, pengawasan, maupun dokumentasi transaksi. Dengan adanya klasifikasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui tingkat risiko dari setiap kelemahan yang ditemukan. Selain itu, manajemen letter juga memberikan saran perbaikan sistem yang spesifik. Auditor tidak hanya menunjukkan adanya masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Rekomendasi ini biasanya disesuaikan dengan kondisi perusahaan sehingga lebih mudah dilaksanakan dan memberikan manfaat yang nyata. Kita masuk ke pembahasan mengenai cara menyusun manajemen letter yang baik dan efektif. Manajemen letter yang baik tidak hanya berisi temuan audit, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi perusahaan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Yang pertama adalah tepat waktu. Manajemen letter sebaiknya disampaikan sesegera mungkin setelah proses audit selesai dilakukan. Hal ini penting agar manajemen dapat segera mengetahui kelemahan yang ditemukan dan mengambil tindakan perbaikan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi risiko yang lebih besar. Jika penyampaian terlambat, maka kemungkinan besar kelemahan yang ditemukan sudah berdampak pada operasional perusahaan atau bahkan menyebabkan kerugian. Nah, yang kedua adalah bermanfaat dan aplikatif. Auditor tidak cukup hanya menunjukkan adanya kelemahan, tetapi juga harus memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Saran yang diberikan harus realistis, sesuai kondisi perusahaan, dan mampu membantu manajemen dalam memperbaiki sistem pengenalan intern. Nah, yang ketiga adalah tanpa kejutan atau no surprise. Maksudnya, temuan yang akan dicantumkan dalam manajemen letter sebaiknya telah didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak manajemen. Auditor perlu mengkomunikasikan hasil temuannya sebelum surat diterbitkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau membuat manajemen merasa terkejut. Selain itu, diskusi tersebut juga memberi kesempatan kepada manajemen untuk memberikan penjelasan terkait temuan yang ada. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang profesional dalam penyusunannya. Dalam penyusunannya, auditor harus menggunakan bahasa yang jelas, sopan, objektif, dan mudah dipahami. Auditor harus menghindari penggunaan kata-kata yang terkesan menyalahkan atau menyinggung pihak tertentu. Tujuan utama manajemen letter adalah membantu perusahaan melakukan perbaikan, bukan mencari kesalahan individu. Selanjutnya, yang kelima adalah berurutan dan sistematis. Temuan serta rekomendasi yang disampaikan harus disusun secara teratur agar mudah dipahami oleh manajemen. Biasanya,
Auditor mengurutkan temuan berdasarkan tingkat kepentingan atau berdasarkan akun dan siklus yang diperiksa. Penyajian yang sistematis akan memudahkan perusahaan dalam menentukan prioritas perbaikan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih. Setelah proses audit selesai, auditor biasanya menyampaikan apresiasi kepada manajemen dan seluruh karyawan atas kerjasama yang telah diberikan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini penting untuk menjaga hubungan profesional yang baik antara auditor dan perusahaan, serta menunjukkan bahwa tujuan audit adalah membantu perusahaan menjadi lebih baik. Dari ke-6 poin tersebut, dapat kita pahami bahwa penyusunan manajemen letter bukan hanya soal menuliskan temuan audit. Auditor juga harus memperhatikan cara penyampaian waktu penyampaiannya, serta kualitas rekomendasi yang diberikan agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat dan dapat diterapkan oleh perusahaan. Baik teman-teman, setelah memahami cara menyusun manajemen letter yang efektif, selanjutnya kita akan membahas manfaat manajemen letter. Manajemen letter tidak hanya bermanfaat bagi satu pihak saja, tetapi memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses audit, yaitu klien atau perusahaan, kantor akuntan publik atau KAP, serta tim audit itu sendiri. Pertama, manfaat bagi klien atau perusahaan. Manajemen letter membantu manajemen mengetahui berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem penilaian intern perusahaan. Terkadang, terdapat kelemahan yang tidak disadari karena sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Melalui temuan auditor, perusahaan dapat melihat area mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu, manajemen letter juga memberikan rekomendasi yang dapat disajikan dasar dalam mengambil keputusan perbaikan. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penilaian intern, mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kedua, manfaat bagi kantor akuntan publik atau KAP. Bagi KAP, manajemen letter merupakan bentuk nilai tambah yang diberikan kepada klien. KAP tidak hanya memberikan opini audit, tetapi juga memberikan masukan dan solusi yang dapat membantu perusahaan berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, manfaat bagi tim audit. Dalam proses penyusunan manajemen letter, audit memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam mengidentifikasi kelemahan sistem penilaian intern serta menyusun rekomendasi yang tepat untuk perusahaan. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan kemampuan analisis, keterampilan komunikasi, serta kompetensi profesional auditor. Selain itu, semakin banyak klien yang menggunakan jasa KAP, maka peluang pengembangan karir dan kesejahteraan bagi anggota tim audit juga semakin meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen letter memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak. Bagi perusahaan, manajemen letter menjadi alat evaluasi dan perbaikan. Bagi KAP, manajemen letter dapat meningkatkan kualitas layanan dan reputasi profesional. Sedangkan bagi tim audit, manajemen letter menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi di bidang audit. Selanjutnya, kita akan membahas tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam proses penyusunan manajemen letter. Dalam sebuah proses audit, penyusunan manajemen letter bukanlah pekerjaan satu orang saja. Dokumen ini disusun melalui kerjasama seluruh anggota tim audit yang memiliki tugas dan tanggung jawab serta masing-masing. Mulai dari auditor junior hingga auditor partner, semuanya berperan penting untuk menghasilkan manajemen letter yang berkualitas dan bermanfaat bagi perusahaan. Nah, yang pertama adalah asisten auditor atau auditor junior. Asisten auditor merupakan pihak yang paling banyak terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan. Nah, mereka melakukan pemeriksaan dokumen, mengumpulkan bukti audit, melakukan wawancara, serta memahami bagaimana sistem penilaian intern perusahaan berjalan. Seluruh
Temuan yang diperoleh kemudian didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit sebagai dasar untuk proses analis selanjutnya. Yang kedua adalah senior auditor. Setelah data dan informasi dikumpulkan oleh asisten auditor, senior auditor akan melakukan penelaahan terhadap hasil pekerjaan tersebut. Senior auditor bertugas mengidentifikasi kelemahan penilaian intern yang dianggap penting, mengumpulkan temuan audit, serta menyusun konsep awal manajemen letter. Selanjutnya adalah auditor supervisor atau manajer. Pada tahap ini, supervisor atau manajer bertugas meninjau kembali konsep manajemen letter yang telah dibuat oleh senior auditor. Mereka mengevaluasi apakah temuan disampaikan sudah jelas, apakah rekomendasi yang diberikan sudah tepat, dan apakah isi surat telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah audit partner. Audit partner merupakan pihak dengan tanggung jawab tertinggi dalam tim audit. Audit partner akan melakukan peninjauan akhir terhadap seluruh isi manajemen letter untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi standar profesional dan kualitas yang diharapkan. Setelah semua proses selesai dan tidak ada lagi perbaikan yang diperlukan, audit partner akan memberikan persetujuan serta menandatangani manajemen letter sebelum disampaikan kepada manajemen perusahaan. Jika dengan demikian, setiap anggota tim audit memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menghasilkan manajemen letter yang berkualitas dan dapat membantu perusahaan meningkatkan efektivitas penilaian internnya. Selanjutnya, setelah membahas teori mengenai manajemen letter, saya akan memberikan sebuah contoh kasus sederhana agar kita lebih mudah memahami bagaimana penerapan manajemen letter dalam praktik audit. Nah, pada kasus ini terjadi pada sebuah perusahaan fiktif yang bernama PT Maju Jaya. Saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang perusahaan, auditor membandingkan data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi fisik yang ada di gudang melalui proses stock opname. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa jumlah persediaan yang tercatat dalam sistem perusahaan sebanyak 1.000 unit. Namun, setelah dilakukan perhitungan fisik secara langsung di gudang, jumlah barang yang sebenarnya hanya sebanyak 900 unit. Artinya, terdapat selisih sebanyak 100 unit barang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Temuan ini kemudian menjadi perhatian auditor karena adanya perbedaan antara data akuntansi dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa beberapa barang telah keluar dari gudang tetapi belum dicatat oleh bagian administrasi. Dengan kata lain, terdapat kelemahan dalam prosedur. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka akan menimbulkan berbagai risiko perusahaan. Salah satunya adalah laporan keuangan menjadi tidak akurat karena nilai persediaan yang tercatat lebih besar dibandingkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, kelemahan tersebut juga dapat membuka peluang terjadinya kehilangan barang, penyalahgunaan aset, maupun tindakan kecurangan yang sulit terdeteksi. Berdasarkan temuan tersebut, auditor kemudian menyampaikan rekomendasi melalui manajemen letter. Rekomendasi pertama adalah melakukan stock opname secara berkala agar perusahaan dapat mengetahui kondisi persediaan yang sebenarnya dan mendeteksi selisih lebih awal. Rekomendasi kedua adalah memisahkan tugas antara petugas gudang dan petugas pencatatan persediaan. Pemisahan tugas ini penting karena dapat mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan yang dilakukan oleh satu orang yang memiliki akses terlalu besar terhadap suatu proses. Rekomendasi ketiga adalah menggunakan sistem pencatatan yang berintegritas.
Dengan adanya sistem yang lebih baik, setiap barang yang masuk maupun keluar dapat langsung tercatat secara otomatis sehingga risiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan. Kemudian, rekomendasi yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan rutin oleh supervisor. Pengawasan dilakukan secara berkala dapat membantu memastikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan dengan baik serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dari contoh kasus ini, kita dapat melihat bahwa manajemen letter bukan hanya bersih kritik terhadap perusahaan, tetapi juga memberikan solusi dan rekomendasi yang bertujuan untuk membantu perusahaan memperbaiki sistem pengelolaan internnya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas operasional serta menghasilkan laporan keuangan yang telah akurat dan dapat dipercaya. Melalui kasus ini, kita dapat memahami bagaimana auditor mengidentifikasi suatu masalah, mengenali penyebabnya, dan memberikan rekomendasi perbaikan melalui manajemen letter. Baik, teman-teman, setelah melihat contoh kasus sebelumnya, sekarang saya akan menunjukkan contoh sederhana dari sebuah manajemen letter yang dibuat oleh auditor. Nah, pada slide ini bentuk dari manajemen letter yang biasanya disampaikan kepada manajemen perusahaan setelah proses audit telah selesai dilakukan. Nah, contoh syarat manajemennya ada bagian pada atas yaitu kembali terhormat, dan yang selanjutnya itu poin temuan dan dampaknya, serta ada rekomendasi dari audit. Dan teman-teman, sampailah kita pada bagian kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan mengenai manajemen letter atau surat komentar terhadap pengelolaan intern. Berdasarkan pembahasan yang telah kita pelajari bersama, dapat kita pahami bahwa manajemen letter merupakan salah satu sarana komunikasi yang sangat penting antara auditor dan manajemen perusahaan. Melalui manajemen letter, auditor dapat menyampaikan berbagai temuan yang berkaitan dengan kelemahan pengelolaan intern serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Dari pembahasan sebelumnya, kita juga mengetahui bahwa tujuan manajemen letter bukan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk membantu perusahaan memperbaiki sistem yang kurang efektif. Dengan adanya rekomendasi dari auditor, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap prosedur yang berjalan dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen letter bukan hanya sekedar dokumen pelengkap dalam proses audit, tetapi merupakan alat evaluasi yang sangat penting untuk membantu perusahaan meningkatkan kualitas pengelolaan intern, memperbaiki proses operasional, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan terpercaya. Baik teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen letter atau surat komentar terhadap pengelolaan intern. Saya berharap materi yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya manajemen letter sebagai sarana komunikasi antara auditor dan manajemen dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan intern perusahaan. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa manajemen letter bukan hanya sekedar dokumen hasil audit, tetapi juga memberikan evaluasi yang memberikan rekomendasi perbaikan sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan, mencegah kecurangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang membangun agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran saya dari awal hingga akhir, sehingga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Muhammad Sian Al-Farisi, mohon pamit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Billahi fisabilil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.